Oke, selamat pagi adik-adik. Baiklah, pada saat ini kita kembali akan belajar, yaitu dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu penentuan order reaksi. Dengan materi pokok atau tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan order reaksi atas dasar hukum laju yang diketahui. Oke adik-adik, selesai dengan materi pokok kita pada pagi hari, yaitu penentuan order reaksi. Nah, kita masuk, sebelum lebih jauh kita masuk dengan order reaksi. Nah, ada yang tahu apa itu order reaksi? Menurut sumber yang Kak dapat, order reaksi adalah banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Di sini Kak memperoleh sumber dari buku kimia SMA kelas 11, yaitu kurikulum 2013 edisi revisi yang diterbitkan oleh Media Tama. Nah, di sini dikatakan bahwa order reaksi terdiri dari order 0, order 1, dan order 2. Nah, kita akan bahas pertama, yaitu order 0, di mana kita bisa lihat grafik tersebut. R adalah laju reaksi dan garis yang di bawah ini yaitu konsentrasi. Kita lihat pada order 0 ini, yaitu bahwa laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Artinya konsentrasi ini tidak dapat mempengaruhi kecepatan laju reaksi, sehingga dikatakan order 0. Karena di sini eksponennya yaitu dipangkatkan dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan yang kedua, yaitu order 1. Jika kita lihat grafik ini, yaitu bersifat linear, artinya bersifat garis ke atas. Bisa dilihat bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Artinya ketika laju reaksi semakin cepat, maka konsentrasi pun semakin meningkat, atau sebaliknya. Dalam order 1 ini biasanya dipangkatkan dengan eksponen 1 atau pangkat 1. Nanti adik-adik akan lebih mengerti jika kita akan sama-sama belajar, yaitu persamaan laju reaksi dan hukum laju reaksi. Dan kita akan melihat hubungan dari hukum laju reaksi untuk mendapatkan order reaksi dan sebaliknya. Yang terakhir yaitu order 2. Kita bisa lihat order 2 grafiknya hampir mirip dengan order 1, di mana order 2 tetap sama, yaitu laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Namun di order 2 ini kita bisa lihat garis ini melengkung tajam ke atas. Artinya laju reaksi pada keadaan tertentu konsentrasinya, ketika konsentrasi pada suatu konsentrasi tertentu, laju reaksi dapat meningkat secara drastis. Dalam order 2 ini eksponennya seringkali dipangkatkan dengan 2 atau dikuadratkan. Demikian sedikit pengantar tentang order reaksi. Sekarang kita akan membahas, yaitu hukum laju reaksi. Oke, sebelum kita lanjut ke hukum laju reaksi, Kak yakin adik-adik semua di sini sebelumnya telah belajar apa itu hukum laju reaksi. Bahkan ada seorang teman Kak, yaitu Kak Boy, telah menerangkan secara detail hukum laju reaksi. Dari beberapa hal yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapat menuliskan laju persamaan reaksi yang telah diketahui. Di sini Kak ambil simbol R sebagai laju reaksi, di mana R sama dengan di mana laju reaksi sama dengan konstanta dikali dengan konsentrasi pangkatkan dengan X atau order reaksi kali dengan Q atau order Y. Di mana
R sama dengan kecepatan reaksi dengan satuan mol per detik. Oke adik-adik, bisa kita lihat ini adalah persamaan laju reaksi yang telah kita ketahui sebelumnya, dimana R sama dengan K bisa kita lihat kali P pangkatkan dengan X dikali Q dan dipangkatkan dengan Y, dimana R sama dengan kecepatan reaksi atau kecepatan reaksi, K ketetapan laju reaksi, P dan Q merupakan konsentrasi, sedangkan X dan Y adalah order reaksi yang telah kita bahas sebelumnya, atau sesuai yang telah Kak jelaskan adalah eksponen yang dipangkatkannya. Kita bisa lihat X dan Y merupakan eksponen tersebut. Nah, selanjutnya untuk agar adik-adik bisa lebih mengerti persamaan laju reaksi dan order reaksi serta kita akan lihat mendeskripsikannya bersama-sama, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Oke adik-adik, agar adik-adik bisa lebih mengerti tentang hubungan order reaksi dan hukum laju reaksi yang telah kita ketahui bersama, berikut adalah contoh soal, yaitu pada reaksi 2NO ditambah BR menghasilkan 2NO-BR dengan data percobaan sebagai berikut, di mana percobaan 1 konsentrasi awal dari NO adalah 0,1, konsentrasi awal dari BR2 adalah 0,1, laju awal atau mol per detik 12 dan seterusnya, bisa kita lihat di papan tulis. Nah, selanjutnya yaitu tentukan order reaksi dari NO, order reaksi BR, kemudian persamaan laju reaksi, selanjutnya order reaksi total. Nah, karena persamaan laju reaksi belum diketahui, maka untuk penyelesaian soal ini kita akan gunakan rumus persamaan laju reaksi, yaitu rumus persamaan laju reaksi, yaitu kita ambil simbol seperti tadi, R sama dengan K, ambil konsentrasi per reaksi yaitu NO dan BR. NO dikatkan dengan X dan konsentrasi per reaksi berikut yaitu BR 2 di BR. Oke, rumus persamaan laju yaitu laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi per reaksi NO dipangkatkan dengan bilangan tertentu, atau dalam hal ini kita simbolkan dengan X atau order reaksi, dikalikan dengan konsentrasi per reaksi berikut BR2 kita pangkatkan dengan simbol Y. Nah, langkah pertama kita akan menentukan yaitu order reaksi dari NO. Oke, sesuai dengan hukum rumus persamaan laju yang telah kita lihat, kita tulis. Nah, kita di sini akan menggunakan percobaan data percobaan, yaitu percobaan 2 dan 3. Mengapa? Karena kita mencari nilai NO, maka kita harus menggunakan percobaan 2 dan 3, sehingga
BR2 nya itu tetap karena nilainya adalah 0,02, sehingga habis dibagi dan nilainya itu 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita tuliskan dengan rumus laju reaksi pada percobaan kedua R2 dan laju reaksi pada percobaan ketiga R3 sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi per konsentrasi NO pada percobaan yang kedua dan konsentrasi reaksi BR2 pada percobaan kedua, kemudian dibagi dengan konsentrasi NO pada percobaan ketiga dan konsentrasi BR2 pada percobaan ketiga. Oke, kita akan isi nilai-nilai sesuai dengan data pada percobaan, yaitu nilai R2 pada percobaan yang kedua laju awalnya 24, R3 nya adalah 48, nilai NO yaitu pada percobaan sesuai dengan hasil yang kita isi, yaitu laju reaksi pada percobaan yang kedua 24, laju reaksi pada percobaan yang ketiga 48, konsentrasi reaksi NO pada percobaan yang kedua yaitu 0,1, percobaan ketiga 0,2, konsentrasi reaksi pada BR yaitu pada percobaan 2 0,2 dan percobaan 3 yaitu 0,2. Kita jumlahkan, maka konsentrasi reaksi dari NO habis dibagi sehingga yang tersisa adalah 24 per 48 dan 0,1 per 0,2. Kita sederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana, di mana 24 dibagi dengan 24 dan 48 dibagi dengan 24, sehingga hasilnya itu pada ruas kiri hasilnya itu 1/2 dan ruas kanan 1/2. 1/2 pada ruas kanan diperoleh dari 0,1 dibagi 0,1 dan 0,2 dibagi dengan 0,2, sehingga hasilnya, hasil dari ini ketika kita jumlahkan yaitu sama dengan X sama dengan 1, atau pada reaksi pada NO sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari order reaksi dari BR2. Nah, order reaksi dari BR2 kita akan gunakan data percobaan, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2. Langsung saja. Oke, kita masukkan nilai sesuai data hasil percobaan, di mana
Jadi kita jumlahkan di mana konstanta ini habis, kemudian NO habis, yaitu NO bernilai 0,1 dibagi 0,1 habis, sehingga yang sisa yaitu 12/24, dan konsentrasi reaksi dari WR2 pada percobaan 1 dan konsentrasi reaksi WR2 pada percobaan 2. Kita sederhanakanlah ke bentuk yang lebih sederhana, yaitu 12 dibagi 12, 24 dibagi 12, sehingga hasilnya sama halnya dengan ruas kanan, yaitu 0,1 dibagi 0,1 dan 0,2 dibagi dengan 0,1, sehingga bentuknya akan 2Y. Dari hasil ini kita jumlahkan, maka nilai Y sama dengan 1, atau order reaksi pada WR2 sama dengan 1. Oke adik-adik, kita lanjut, yaitu pada C, yaitu persamaan laju reaksi. Dari hasil yang telah kita peroleh sebelumnya, bahwa nilai X atau nilai dari order reaksi NO sama dengan 1, dan order reaksi dari BR atau Y sama dengan 1, sehingga untuk persamaan reaksinya dapat kita tulis sebagai berikut. Karena tadi telah kita ketahui bersama nilai dari X dan Y, kita tulis lagi agar lebih jelas. Oke, inilah adalah persamaan laju reaksi dari sesuai data hasil percobaan yang kita telah bahas, yang contoh soal yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Yang terakhir yaitu ada reaksi total. Oke. Oke, untuk menentukan order reaksi total ini mudah saja adik-adik, tinggal kita jumlahkan, yaitu order reaksi dari NO atau disimbol dengan X ditambah dengan order reaksi dari konsentrasi reaksi WR2 atau disimbol dengan Y. Kita telah memperoleh nilai, yaitu X sama dengan 1 ditambah nilai dari order reaksi konsentrasi reaksi BR2 sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan 2. Jadi ini adalah contoh soal kita pada pagi hari pada saat ini, yaitu menentukan order reaksi NO, menentukan order reaksi BR2, menentukan persamaan laju reaksi, dan menentukan order reaksi total. Mudah kan adik-adik? Rasa dari contoh soal ini mungkin adik-adik bisa lebih paham tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi, atau sesuai materi pokok pembahasan kita, mendeskripsikan order reaksi dengan hukum laju reaksi yang telah diketahui. Untuk selanjutnya ada contoh soal terakhir, yaitu sesuai yang kita katakan tadi, sesuai dengan materi pokok pembahasan kita pada saat ini, yaitu mendeskripsikan order reaksi dengan hukum laju reaksi yang telah diketahui. Kita perhatikan contoh soal di sebelah kanan ini, di mana reaksi P ditambah 3Q menghasilkan R, mempunyai hukum laju reaksinya sebagai berikut. P sama dengan K dikali dengan konsentrasi reaksi disimbolkan dengan P, dipangkatkan dengan 2, dan dikalikan dengan konsentrasi reaksi Q. Tentukan order reaksi terhadap P dan berapa besarnya order total. Sesuai dengan persamaan laju reaksi yang telah kita ketahui, bahwa laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi reaksi dimekatkan dengan X atau order reaksi, kemudian dipangkatkan dengan kemudian dikalikan dengan
konsentrasi bereaksi dipangkatkan dengan Y atau merupakan simbol dari order reaksinya. Di sini adik-adik mudah saya, kita tidak perlu membahas soal sepanjang yang di sebelah ini. Kita langsung saja, yaitu order reaksi dari P. Di sini telah kita ketahui bahwa order reaksi itu selalu selalu dipangkatkan di atas konsentrasi bereaksi atau disimbolkan X. Di sini sudah jelas nilai koefisien bereaksinya, nilai dari order reaksinya yaitu 2. Untuk mencari order reaksi total, kita juga harus tahu berapa sih order reaksi dari Q. Ini adalah order reaksi dari P sama dengan 2. Order reaksi dari Q sama dengan 1. Karena sini sebenarnya nilainya Y dan X. Karena Q hanya memiliki order reaksi 1, maka tidak perlu dituliskan 1 seperti ini. Y nanti bernilai 1 karena persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K. Ini jika belum ada nilai order reaksi sama dengan K, dikalikan konsentrasi bereaksi dipangkatkan dengan X, dikalikan dengan konsentrasi bereaksi dipangkatkan dengan E. Namun dalam soal ini hukum laju dari reaksi P tambah 3Q menyelesaikan R telah diketahui, yaitu V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi bereaksi P dan order reaksinya yaitu 2 dan konsentrasi bereaksi Q sama dengan 1. Sehingga order reaksi total yaitu kita ambil nilai dari order reaksi P atau yang pertama kita simbolkan X yang sekarang bernilai 2 ditambahkan dengan order reaksi Q yaitu bernilai 1, sehingga total order reaksi total sama dengan 3. Perlu adik-adik ketahui koefisien reaksi tidak ada hubungannya dengan order reaksi. Sehingga jika adik-adik perhatikan dalam soal ini, koefisien reaksi dari PA adalah 1, dengan koefisien reaksi dari Q adalah 3. Namun perlu adik-adik ketahui dalam order reaksi, koefisien reaksi itu tidak ada hubungannya dengan order reaksi atau tidak mempengaruhi. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama. Oke, dari pelajaran kita pada saat ini yaitu penentuan order reaksi, Kak yakin adik-adik semua bisa mengerti dan bisa paham tentang hubungan order reaksi dan hukum laju. Tentu mereka berdua ini memiliki hubungan yang sangat besar karena tidak mungkin bisa menemukan hukum laju sedangkan kita tidak mengetahui order reaksinya dan sebaliknya. Sehingga Kak harap dari 2 contoh soal ini adik-adik bisa mengerti. Karena bisa kita lihat pada soal yang terakhir ini, Kak rasa sangat mudah dan adik-adik pasti bisa memahami. Oke, demikian. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu.